Ya, pemirsa, tanpa terasa sudah di segmen terakhir, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali begitu ya, Pak. Ini juga terkait dengan tadi konsistensi Nasdem dalam dekat dengan masyarakat, termasuk untuk menolak UUD Undang-Undang MD3 maksud saya. Nah, itu seperti apa sebenarnya, Pak? Sederhana sekali karena menurut melawan kita, yang lainnya. Ya, artinya bagaimanapun itulah merupakan satu hal yang menurut saya sebagai bahan koreksi ya. Proses pembuatan substansi undang-undang itu tidak tepat menurut Nasdem. Dan semakin menjauhkan apresiasi masyarakat. Apalagi untuk mematuhi undang-undang itu. Proses pembuatannya aja sudah mendapatkan suatu polemik yang begitu besar. Ya kan? Dan untuk itu Nasdem bersikap walk out aja sebagai partai pendukung pemerintah. Dia tahu undang-undang itu lahir ya, dari hasil kesepakatan ya eksekutif dan legislatif. Sebagai partai pendukung pemerintah kita ini nggak benar nih. Pemerintahnya juga nggak benar, bukan hanya legislatifnya. Keluar aja. Kasih tahu pada seluruh konstituen dan kader-kader kita dan masyarakat. Ini partai pendukung pemerintah yang namanya Nasdem, pendukung utamanya Presiden Jokowi ini nggak cocok dengan undang-undang ini, nggak cocok dengan polisi pemerintah dalam soal ini, yang membuat goalnya undang-undang ini. Ini koreksi. Nah, itu kan proses pendidikan politik. Artinya begini, kalau ada kata-kata pepatahnya menyatakan lebih bagus kita menghargai tamparan seorang sahabat daripada ciuman seorang pengkhianat. Ini sikap Nasdem. Dan kebetulan presidennya nggak mau nandangin undang-undang. Jadi klop ya? MD3 itu. Ya, kebetulan, bukan karena Nasdem. Dia nggak mau keluarkan Perpu lagi, dia serahkan masyarakatnya, gugat aja ke MK. Saya bilang nih, cocok juga nih presiden ini. Pak Surya kan memang tampaknya cocok, klop, deket sama Pak Presiden Jokowi. Kenapa nggak mencalonkan menjadi pendamping Pak Jokowi 2019 ini, Pak? Kata, ini karena gini. Kenapa? Timingnya. Kalau bisa jarum jam diputar 15 tahun aja yang lalu, nah itu cocok. Tahun ini memang udah bukan lagi waktunya untuk saya. Ini waktu orang di luar diri saya. Cukup legowo ya untuk... Nah, diri saya memang pas untuk memanage partai. Jadi kalau saja bisa dikenang sebagai ketua umum partai yang baik, memimpin partainya, itu udah lebih dari cukup. Pengabdian kita bisa kita lakukan tanpa harus terlibat atau memposisikan diri kita dalam posisi sebagai wapres misalnya, dengan sejumlah protokoler yang ada pada diri kita. Tapi mungkin kekuasaannya akan lebih besar. Nggak usah. Sekarang pun kita merasa cukup bersyukurin dari apa yang kita miliki hari ini. Nah, kita harapkan Presiden Jokowi akan bisa menemukan nanti cawapres yang tepat, sesuai dengan harapan beliau dan sesuai juga harapan masyarakat. Maka akan lebih baiklah progres perjalanan kehidupan bangsa kita. Mungkinkah juga akan mencalonkan dari Nasdem sendiri kalau Bu Mega mungkin sudah menggadang-gadang anaknya. Nah, Bapak sendiri gitu, kira-kira akan... Saya pikir kurang tepat. Nasdem udah calonkan calonnya aja. Calon presiden. Jokowi presidenku. Nasdem partaiku. Mana lagi calon wakil presiden? Mau sudah presidennya ya? Wah, presnya lagi. Untuk melihat banyak juga pengusaha media yang terjun ke dunia politik gitu ya. Nah, ini untuk termasuk kan Bapak juga di politisi dan juga di media, untuk menjaga netralitas dari media ini bagaimana, Pak? Berpulang kepada sikap dasar, basic, karakter, pemahaman, baru profesionalisme. Nah, kalau itu campur aduk dan tidak dia pahamin, apa itu arti hak otoritas prerogatif yang dia miliki? Apa itu penghargaan pada profesionalisme dalam misi media? Yang jelas media itu dalam pemahaman yang sejujurnya, dia membawa misi idealisme. Sana dia prioritas pertama adalah mengedukasi masyarakat. Kedua, memberikan informasi seutuhnya. Di sana ada check and balance. Ketika baru entertainment. Ini kan prinsip dasar komunikasi peran institusi media. Baik itu media broadcasting maupun media cetak. Tapi ketika katakanlah majikannya, karena dia yang punya otoritas, karena dia yang punya uang, karena dia semuanya mau semuanya dicampurin, mau dia jadi pemimpin umum, mau dia pemimpin redaksi,
mau dia campur ke sana, mau dari segala macam, baru mabok kepayang kita. Nasib media itu kurang beruntung dia. Karena saya yakin akan bias terhadap misi yang mulia tadi. Tidak ada bedanya dia dengan industri yang lain. Nah, itu sudah terjadi di negeri kita. Sebenarnya harus dibedakan, industri media ini tidak sama dengan industri batu bata, baterai, industri otomotif, ya kan? Ini industri media. Jadi yang saya katakan 3 poin tadi itulah yang memang harus pegang teguh sebagai prinsip-prinsip dasar daripada kaidah keberadaan media di negeri kita ini. Dan apakah juga misalnya ada keuntungan dari para pemilik media ini ketika dia turun ke dunia politik, artinya juga untuk mendongkrak suara dengan tadi mencoba menggunakan Saya pikir medianya. Itu sah. Itu bagus sekali kalau niatnya itu. Sama dengan pernah ada kawan saya media menyatakan kalau bisa janganlah selalu pemilik media tampil di medianya untuk ngomong soal politik. Saya bilang udah salah kaprah nih kawan ini. Dia lebih senang kalau bisa berita medianya itu penuh dengan sinetron. Ya kan? Orang berbicara menghujat sinetron bukan mengedukasi. Mana yang lebih baik? Dia udah terbalik kita. Satu sisi ada kebebasan yang diberikan, kita bisa berekspresi, dan hak itu ada. Tapi karena kerancuan cara berpikir yang dimulai oleh kita sendiri, maka kita tidak mengenal batas mana yang sebenarnya ajas kepantasan dan kepatutan tadi. Yang masih pantas kita bilang tidak pantas, yang tidak pantas kita bilang pantas. Baik, Pak Surya, Pak Surya tadi mengatakan sudah 50 tahun di dunia partai politik begitu ya. Dan apakah terpikir untuk menarik diri nantinya dari hingar-bingar politik, mungkin juga meneruskan bisnisnya kepada para penerus begitu? Masa tua seperti apa yang dibayangkan nantinya? Sekarang pun udah tua. Tetap terlihat muda loh Pak. Inilah masa tua. Masih masa menikmati. Ini masa tua saya, bukan masa muda. Kok masa tua apa lagi dia tanya? Sekarang saya ini sadar. Ini masa tua saya. Dan dalam masa tua ini masih tetap menjalankan passionnya tadi ya? Ya saya harus jalankan karena energi positif ini masih ada. Kecuali nanti dia ada menepin handicap baru, itu lain soal. Tapi kalau memang pertanyaannya ada nggak sebuah pemikiran atau terpikirkah bagi generasi pelanjut? Ya. Tetapi saya harus terus terang menyatakan partai ini belum tentu kepada anak saya. Kenapa, itu jelas. Pak? Ya kalau bisa bagus. Nggak bisa memang nasib dia. Ya kan? Bukan karena dia tidak bisa saya harus meratapin ini. Bukan karena dia saya harus memaksakan ini. Ini catatan bagi kita. Partai ini dibangun dengan semangat tadi. Semangat ajas kepantasan dalam membawa politik gagasan. Oh, seorang tua punya subjektivitas pada anak, itu pasti. Itu pasti ya. Sayang kalau nggak ada itu. Tapi inilah kita perbaiki bersama dan kita membesarkan hati kita bersama. Baik, mungkin terakhir juga untuk closing statement, mungkin ada harapan atau mungkin himbauan kepada masing-masing individu untuk kita sebagai bangsa Indonesia memang harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan meneruskan perjuangan apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Perjuangan. Seperti saya katakan, ini kita yang kita harus bangun sekarang adalah semangat kekitaan. Udah given ini, anugerah ini ada. Mau besar, mau hebat, seluruh potensi kita milikin. Tapi ada syarat. Dia harus diiringi dengan kemauan untuk memperbaiki. Kemauan keras, tekad untuk berani menghadapi fakta. Di mana kelemahan yang memang harus kita perbaiki dan di mana kesempatan yang harus kita ambil. Indonesia akan yang hebat. Baik, kita berharap semua seperti itu ya. Terima kasih Pak Surya Paloh. Baik, terima kasih. Dan baru saja demikian perbincangan saya. Saya undur diri, sampai jumpa.